Mbak waktu ngomong ke si temennya nggak pakai nangis-nangis. Enggak. Jadi benar-benar cuma Iya, itu juga respon karena dia habis curhat sih. Jadi Iya. kayak saya ngasih tahu lah gitu. Nah, berarti kan di sini konfrontasi yang sehat itu bisa terjadi waktu hubungannya juga Sehat. gitu. Iya, nggak marah-marah. Nah, karena kalau di sini Mbak kan temennya masih terbuka ke Mbak. Iya, saat gitu. itu. Jadi Mbak pun Masih masih bisa cerita. kasih Iya. Pengingat. pengingat konfrontasinya masih bisa gitu. Itulah hubungan yang sehat, itu dasar dari konfrontasi yang sehat. Iya. Dan setelah itu kan nggak berhenti temenan kan? Enggak. Tetap maksudnya. Dan menurutku ya ada baiknya ketika kita sedang melakukan konfrontasi seperti ini, bahkan dalam kondisi misalkan memang melibatkan kita sendiri ya tadi, misalnya dalam pertemanan itu, ada baiknya juga kita menyampaikan maksud kita juga sih, kayak ini aku ngomong kayak gini itu karena apa. Jadi supaya memang menghindari salah paham. Ya. Sama emang itu terkadang jujur tuh kan tidak selalu menyenangkan hati. Iya. Iya kan, Mbak? Nah, ini dia jadinya berarti kan konfrontasinya itu bukan buat ngata-ngatain dia. Iya. Nah, konfrontasinya itu untuk supaya teman yang kita ingatkan itu ada perubahan, ada perbaikan, seperti itu. Jadi berdasarkan ini apa aja nih kalau gitu karakter konfrontasi yang sehat dari contoh Mbak tadi. Jadi kalau aku lihat berarti pertama ada isu yang spesifik. Iya, isu yang spesifik. Ya itu tadi, kalau di caseku tadi ya tadi lah ya, temenku saat itu kondisinya punya pacar, tapi pacarnya kondisinya kok sepertinya tidak membuat temenku ini bisa jadi lebih independen. Nah, kayak lebih malah kayak lebih dikontrol lah, seperti itu. Makanya isu spesifiknya itu. Kalau mungkin case-nya Mbak tadi apa ya? Sebenarnya kan kalau di case-nya aku yang si toxic ini tidak langsung lakukan Si toxic ini kan sebenarnya ya valid banget kan dia buat bilang dia tuh bisa loh. Bisa melakukan banget konfrontasi dari awal, tapi juga yang baik ya. Harus ada isu yang spesifik, bukan cuma kayak lo nih orangnya jahat ya gitu. Oh iya. Maksudnya apa gitu. Coba jelasin apa sih perilaku atau perbuatan yang kok kurang pas. Jadi jangan langsung dikatain ya. Ketika kita ada isu spesifik, terus jangan langsung ngatain orang itu dong. Langsung maksudnya dengan kayak, ih kamu jahat deh. Ih kamu kok kepo sih gitu. Tapi nggak dilanjutin juga kayak, kalau sebenarnya aku tuh nggak nyaman loh kalau kamu tuh begitu. Gitu loh. Kalau itulah yang pertama tuh. Kalau yang kedua, konfrontasi yang sehat itu tuh one to one ya. Di sini ngomongnya apa sih, one on one atau enggak? Pokoknya empat mata antara dua orang ini yang memang sedang harus menyelesaikan konflik itu. Atau mungkin misalkan memang konfliknya nggak cuma sama satu orang, dua orang, ya udah pokoknya ya bertiga ini. Bukan yang membawa rombongan. Iya kan, Mbak? Membawa rombongan. Rombongan maksudnya di depan orang, di depan publik gitu, atau nggak di depan teman-teman lain yang mungkin mereka bukan temennya kita, misalkan gitu, hanya supaya dilihat orang. Nah, itu juga bukan konfrontasi yang sehat ya. Itu yang aku bingung ya, kayak kita kan zaman kita AADC kan ini banget ya. Ngehit banget. Di situ kan juga sebenarnya kayak si Cinta sama gengnya itu kan ribut gitu ya. Terus gengnya ngegengin si Cinta gitu, kayak A I U E O gitu. Ya kan sebenarnya kan nggak harus begitu ya. Iya, walaupun ya mungkin satu maksudnya teman-temannya mau belain si Cinta ini maksudnya. Tapi kan bukan berarti kayak orang mau demo ya. Maksudnya itu kan hitungannya jadi kayak bergu gitu loh. Iya, ngelabrak bareng-bareng. Nah itu konfrontasi itu bukan maksudnya bikin orang jadi ngelabrak gitu. Iya. Bukan yang kayak gitu. Ya namanya pertemanan dewasa. Udahlah, ngapain sih kayak masih SMP aja ngelabrak.